Iman dalam kehidupan manusia ini didatangkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah pada diri seseorang, dan kemudian hanya Allah yang dapat mengambilnya kembali. Hari ini datang bermacam-macam masalah dalam kehidupan. Semakin lama keadaan semakin tidak menentu. Maka orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap hidup dalam ketenangan. Karena orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, bisa melihat suasana-suasana keadaan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi terjadinya dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah telah berjanji bahwasanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah, memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka Allah berjanji akan selalu diberikan jalan keluar dari segala macam masalah. Walaupun beribu-ribu masalah, bermacam-macam masalah, orang dapat masalah, tapi bagi orang yang takwa kepada Allah, iman yang kuat kepada Allah, maka pasti dan pasti Allah berikan jalan keluar. Satu kalbu jari, satu kisah yang ada di negeri yang kita kenal penuh dulu dengan kelaparan, Ethiopia sana. Ethiopia ini dikenal dengan kelaparan, tapi ternyata di Ethiopia ini banyak orang Islam dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah, yang selalu memakmurkan masjid, menjaga berjamaah 5 waktu di masjid, dan ditambah dengan amal-amal di masjid. Maka orang-orang semacam itu, mereka tidak kena kelaparan. Walaupun di negeri itu sudah dikenal dunia dalam keadaan kelaparan, tapi orang yang sambung dengan masjid, orang yang kuat hubungannya dengan masjid, orang yang kuat hubungannya dengan Allah, tetap Allah berikan mereka makanan dengan kuasa Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan agama menjadi target setiap manusia, agar bagaimana agama yang sempurna ini datang dalam kehidupan. Apabila agama sempurna, sudah pasti Allah akan berikan kita ini kebahagiaan dari dunia yang sementara ini sampai ke akhirat yang selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha agama ini menjadi usaha yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bagaimana agar manusia membuat usaha agama, yang mana hari ini manusia, umat Islam pada khususnya, sudah tidak lagi mengenal usaha agama. Usaha agama sudah ditinggalkan. Umat tidak lagi tahu apa yang mau dibuat dengan agama ini. Sehingga agama hari ini tidak lagi sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah SWT. Agama yang dimiliki umat Islam hari ini tidak dapat lagi menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Agama yang dimiliki umat hari ini tidak lagi sampai kepada tingkat hakikat. Sehingga umat Islam pada hari ini dalam menyelesaikan masalah, umat Islam hari ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Islam. Dalam menyelesaikan masalah, memiliki cara yang sama. Karena apa? Agama yang dimiliki tidak dapat lagi menyelesaikan masalah. Kenapa agama umat Islam hari ini tidak sampai kepada tingkat hakikat, yang tidak dapat menyelesaikan masalah hidup? Karena umat Islam telah meninggalkan usaha agama, yaitu usaha yang telah dibuat oleh nabi-nabi dan rasul, yaitu usaha mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Usaha itulah yang telah ditinggalkan umat Islam. Maka dalam Islam ada 2 perintah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini umat Islam hanya mengetahui 1 perintah saja, yaitu beribadah. Padahal untuk umat akhir zaman ini ada 2 perintah besar dari Allah, yaitu dakwah dan ibadah. Karena umat akhir zaman ini tidak akan dihantar lagi Nabi oleh Allah SWT. Karena baginda Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, maka tidak akan ada lagi Nabi sampai hari kiamat.
Namun tugas dakwah kenabian harus berlanjut sampai hari kiamat. Maka tanggung jawab ini telah diletakkan di pundak-pundak pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua ini, baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Telah di pundak-pundak kita semua ini tanggung jawab untuk mendakwahkan agama Allah. Maka umat akhir zaman adalah umat yang satu di seluruh dunia. Di seluruh dunia di bawah satu bendera, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau kaum-kaum terdahulu diantar oleh Allah, nabi-nabi terdahulu diantar kepada satu kaum, satu kampung, satu negeri, satu bangsa, dan untuk masa tertentu sampai nabinya meninggal. Namun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dihantar untuk satu kaum, satu kampung, satu negeri, satu negara. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dihantar oleh Allah SWT untuk seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Itulah tugas dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau hari ini sudah tidak bersama kita, beliau sudah meninggal dunia. Namun tugas dakwahnya beliau telah menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita banding-bandingkan mana yang lebih penting dakwah daripada ibadah, walaupun dua-dua perintah ini sama-sama besar, sama-sama wajib, namun apabila kita banding-bandingkan yang lebih penting mana, maka dakwah lebih penting daripada ibadah. Karena apa? Karena kalau tidak ada dakwah, tidak ada orang masuk Islam. Tidak ada orang Islam, tidak ada orang salat. Tidak ada orang salat, tidak ada masjid. Tidak ada orang masuk Islam, maka tidak ada orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang masuk Islam, tidak ada yang berzakat. Tidak ada yang masuk Islam, maka tidak ada yang akan berhaji. Jadi semua ibadah datang karena adanya orang masuk Islam.